sekalian, jumpa lagi dengan PJP Ginting Channel. Opini kebangsaan yang kami kemukakan kali ini mengambil topik Hari Ulang Tahun PDI Perjuangan ke-50, Megawati Soekarno Putri dan Ganjar Pranowo. Sebelum masuk kepada topik bahasan, dimohon agar video ini ditonton sampai tuntas tanpa di-skip agar tidak terjadi kesalahpahaman. Saudara, sebelum hari ulang tahun PDI Perjuangan ke-50 dilaksanakan, yaitu pada tanggal 10 Januari 2023. Banyak pengamat politik berpendapat bahwa PDI Perjuangan akan mengusung Ganjar Pranowo atau Puan Maharani menjadi capres tahun 2024. Terlebih lagi, beberapa hari menjelang hari ulang tahun PDI Perjuangan tersebut, Sekjen PJ Perjuangan Hasto Kristianto menyatakan akan ada kejutan pada hari ulang tahun PDI Perjuangan ke-50. Atas ucapan Sekjen PDI Perjuangan tersebut, masyarakat beranggapan bahwa Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri sebagai pemegang hak prerogatif partai akan mendeklarasikan capres PDI Perjuangan dalam Pilpres 2024 adalah Ganjar Pranowo atau Puan Maharani. Hal ini dikarenakan telah terbentuknya kelompok-kelompok relawan pendukung di hampir seluruh wilayah Indonesia untuk Ganjar Pranowo. Bahkan menjelang dilaksanakannya hari ulang tahun PDI Perjuangan, di luar ruangan tempat pelaksanaan hari ulang tahun tersebut, ribuan satgas PDI Perjuangan meneriakkan Ganjar Presiden. Ganjar Pranowo kesulitan memasuki ruangan karena berjejalnya para satgas untuk meminta foto bersama. Ternyata anggapan masyarakat, terutama para pengamat dan analis politik, tidak menjadi kenyataan. Karena dalam pelaksanaan hari ulang tahun dan pidato Ketua Umum Megawati Soekarno Putri tidak menyebutkan satu nama pun. Dengan perkataan lain, Megawati Soekarno Putri melakukan PHP atau pemberi harapan palsu kepada para pengamat dan para pendukung Ganjar Pranowo. Setelah hari ulang tahun PDI Perjuangan berlalu, bermunculan berbagai analisis tentang pencapresan tahun 2024. Analisis itu dapat dikelompokkan sebagai berikut. 1. Megawati Soekarno Putri pada waktunya akan mengusung Puan Maharani sambil menunggu popularitas dan elektabilitas Puan Maharani semakin meningkat. Anggapan ini timbul karena dalam pidatonya banyak menyinggung masalah perempuan dan capaian-capaian perempuan dalam sejarah perjuangan bangsa maupun dalam pemerintahan di masa sekarang.
2. Megawati Soekarnoputri akan mencalonkan dirinya sendiri sebagai Capres 2024 dengan perhitungan menjaga soliditas PDI Perjuangan. Anggapan ini muncul karena Megawati Soekarnoputri memberikan sinyal bahwa pemimpin masa depan haruslah seorang yang pintar, pejuang, karismatik, nasionalis, dan berpengalaman dalam politik kerakyatan. Ini mengindikasikan diri Megawati Soekarnoputri sendiri. Ketiga, Megawati Soekarnoputri dalam pidatonya sama sekali tidak menyebut nama Ganjar Pranowo. Sehingga sebagian pengamat dan analis politik serta sebagian masyarakat mengartikan bahwa peluang untuk Ganjar Pranowo menjadi capres tahun 2024 telah pupus. Bahkan sebagian pengamat dan analis politik beranggapan bahwa Megawati Soekarnoputri sedang menimang-nimang tokoh kader PDI Perjuangan yang lain. 4. Sebagian para pengamat dan analis politik serta masyarakat kelompok pendukung Ganjar Pranowo pada waktu yang tepat, Megawati Soekarnoputri akan memutuskan untuk mengusung Ganjar Pranowo sebagai Capres tahun 2024. Saya pribadi melalui analisis berpendapat dan berkeyakinan penuh bahwa Megawati Soekarnoputri akan tetap menunjuk Ganjar Pranowo sebagai Capres tahun 2024. Mari kita cermati suasana kebatinan Megawati Soekarnoputri tentang cita-citanya terhadap kerakyatan, nasionalisme, kejujuran, kesejahteraan bangsa dan negara. 1. Presiden masa depan menurut Megawati Soekarnoputri, persyaratan yang harus dimiliki adalah seperti dirinya dan Joko Widodo. Megawati Soekarnoputri berkeyakinan sewaktu menjadi presiden kelima berhasil keluar dari krisis ekonomi dan politik. Joko Widodo berhasil mengangkat ekonomi dan politik lebih maju dan stabil. Sayangnya, Megawati Soekarnoputri telah berusia 76 tahun dan tidak menjadi representasi keinginan luas masyarakat Indonesia. Megawati Soekarnoputri seorang perempuan yang belum sepenuhnya dapat diterima menjadi presiden dan pemimpin nasional di Indonesia. Dengan dasar pertimbangan ini, maka Megawati Soekarnoputri bersama Presiden Joko Widodo pasti akan memilih seorang figur yang tepat untuk meneruskan apa yang telah dilakukan oleh Megawati Soekarnoputri dan Presiden Joko Widodo.
Suasana kebatinan tersebut akan bermuara pada satu nama, yaitu Ganjar Pranowo. Dua, presiden masa depan harus dari kader PD Perjuangan. Belajar dari sejarah kepresidenan di Indonesia, Megawati Soekarno Putri melihat dan meyakini presiden di era reformasi hanya dari PD Perjuangan yang tetap setia mempertahankan cita-cita proklamasi. Ide, gagasan, dan cita-cita Soekarno tentang pembangunan bangsa dan negara. Hal itu ditegaskan ada pada dirinya dan Joko Widodo. Megawati Soekarno Putri harus mencari penerus cita-citanya dari kader PDI Perjuangan. Suasana kebatinan Megawati Soekarno Putri tentu saja mengarah pada satu nama, yaitu Ganjar Pranowo. 3. Dalam membesarkan partai, merebut kekuasaan untuk meneruskan cita-cita kemerdekaan dan cita-cita Soekarno, Megawati Soekarno Putri memberlakukan kaderisasi yang kuat, tegas, disiplin terhadap struktur dan anggota partai. Megawati Soekarno Putri selalu memuji kader partai yang setia pada garis partai, berprestasi, selalu bersama rakyat dan dicintai rakyat, dan mengecam kader yang korupsi dan tidak bertanggung jawab pada rakyat. Megawati Soekarno Putri melihat kadernya yang memenuhi persyaratan tersebut ada pada diri Ganjar Pranowo. 4. Perilaku politik sederhana, visioner kebangsaan, dan prinsip keberanian mengambil keputusan. Megawati Soekarno Putri mempercayai dan meyakini ada pada Soekarno, ada pada dirinya sendiri, dan ada pada diri Joko Widodo. Mereka inilah, yaitu Soekarno, Megawati Soekarno Putri, dan Joko Widodo, yang telah melakukan perilaku politik sederhana, visioner kebangsaan, prinsip berani mengambil keputusan dalam saat-saat genting dan kritis. Suasana kebatinan Megawati Soekarno Putri melihat bahwa tokoh dan kader partai yang memiliki tanda-tanda seperti itu ada pada diri Ganjar Pranowo. 5. PDI Perjuangan lahir, tumbuh, berkembang, dan besar berangkat dari suasana keprihatinan, tekanan, dan upaya penyingkiran. PDI Perjuangan dari rakyat untuk rakyat
dan memperjuangkan kepentingan rakyat. PDI Perjuangan adalah partai ideologis yang setia pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, dan kebinekaan. Suasana kebatinan Megawati Soekarno Putri melihat bahwa Ganjar Pranowo memenuhi persyaratan mempertahankan marwah PDI Perjuangan untuk memperjuangkan kepentingan rakyat dan menjaga ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, dan kebinekaan. 6. Megawati Soekarno Putri dalam diamnya dan pengalamannya selalu memberi kesempatan yang sama pada setiap kader PDI Perjuangan untuk berkiprah dalam berbagai posisi, baik di legislatif maupun di eksekutif, di semua tingkatan sesuai dengan pengabdian, kompetensi, kapasitas, kapabilitas yang dimiliki oleh kadernya. Megawati Soekarno Putri telah membuktikan itu dalam puluhan tahun memimpin PDI Perjuangan. Megawati Soekarno Putri tidak membedakan antara elit partai dan anggota partai. Tidak membedakan terah bangsawan atau anggota partai. Tidak membedakan terah biologis pengurus partai atau anggota partai. Tidak membedakan terah biologis pengurus partai atau anggota partai dalam menduduki posisi publik untuk melayani dan memperjuangkan kepentingan rakyat. Apa yang dilakukan dan dialami oleh Megawati Soekarno Putri dalam memperlakukan sama untuk setiap kader PDI Perjuangan ditegaskan oleh Guntur Soekarno Putra sebagai kader senior PDI Perjuangan bahwa di dalam PDI Perjuangan setiap kader memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam memperjuangkan kepentingan rakyat. Tidak tergantung pada eksistensi bangsawan atau anggota biasa, elit partai atau anggota biasa, ataupun terah Soekarno atau bukan terah Soekarno. Demikian juga Puan Maharani sebagai elit partai, anak kandung Megawati Soekarno Putri, Ketua DPP PDI Perjuangan, dalam wawancara dengan Kompas TV menyatakan bahwa dalam PDI Perjuangan tidak ada privilege khusus terhadap kader partai. Megawati Soekarno Putri yang notabene adalah ibu kandung Puan Maharani memegang teguh prinsip membedakan antara kepentingan keluarga dan kepentingan partai, bangsa, dan negara. Oleh karena itu, setiap keputusan partai yang diambil oleh Megawati Soekarno Putri diterima oleh semua kader PDI Perjuangan. Suasana kebatinan Megawati Soekarno Putri melihat itu semua ada dalam diri Ganjar Pranowo
sebagai kader partai yang ikut dalam suka duka, lahir, tumbuh, berkembang, dan besar bersama PDI Perjuangan. Berdasarkan analisis fakta, harapan, keyakinan, dan cita-cita yang dituangkan dalam narasi tersebut di atas, maka opini kebangsaan yang dapat ditarik ialah bahwa Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDI Perjuangan, akan menetapkan Ganjar Pranowo Capres tahun 2024 karena Ganjar Pranowo adalah seorang kader PDI Perjuangan yang memiliki persyaratan yang lengkap untuk menjadi Presiden Republik Indonesia tahun 2024. Saudara sekalian, demikianlah opini kebangsaan dengan topik HUT PDI Perjuangan ke-50, Megawati Soekarno Putri dan Ganjar Pranowo. Apabila menurut Anda video ini bermanfaat, mohon ditekan tombol subscribe, like dan share, serta bunyikan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video kami berikutnya. Terima kasih.